berkembang gitu Pak ya. Iya. Di nomor 3 tuh. Iya. Kalau biasanya nanti ada di di rapat anggota Pak. Apakah mau melanjutkan koperasi yang sudah ada atau mau membuat koperasi baru Pak? Seperti itu. Nanti dari anggota Pak yang memutuskan training untuk koperasi ini. Untuk biasanya itu kan ada biaya notaris pendirian akte koperasi kan. Nah itu anggarannya juga sedang dibahas hari ini Pak. Jadi untuk teknis seperti itu mungkin setelah ini Pak Lurah dari Pak Habib mungkin nanti saya akan itu lagi lebih lanjut. Tapi untuk koperasi yang sudah di dalam arti mungkin nanti dari anggota itu bisa usulan atau dari anggota banyak yang ingin membuka koperasi baru Pak. Seperti itu Pak nanti di rapat anggota Pak. Gitu Pak RW. Oke. Mungkin begini kali ya. Kita kan mau bentuk pengurusnya dulu nih sekarang. Kita bentuk pengurusnya yang baru. Ini kan sama kayak PT gitu lah ya. Nah begitu sudah ada akte notarisnya, mungkin koperasi yang lama kita pelajarin dokumennya dulu aja Pak bersama Pak. Iya. Dokumen lamanya masih ada gak akte notaris dan lain-lainnya gitu ya. Apapun yang masih berkaitan dengan notaris yang lama, apa koperasi yang lama. Jadi memang kalau setahu saya di Taman Sari yang berikut kan ada. Itu sekarang udah ada dibubarkan Pak. Sama dengan di yang dulu pengelola keuangannya. Karena saya tahu persis pada saat saya di PPS itu Pak, saya yang bersihin lagi maksudnya yang kan ada di laporan keuangan pertanggungjawaban Pemda itu kan ada catatan Pak. Itu masih nongol terus, akhirnya kan kita mesti dibersihkan itu dengan cara bahwa itu surat pernyataan yang pinjam segala macam. Nah jadi saya sudah pastikan itu baik pengelola dekor, produk dekor sama koperasi Jakarta itu udah nggak ada Pak. Jadi saya jualnya karena saya di tahun Jawa, jadi harus bentuk baru. Dan kalau pan ada pengurusnya ada kamar sekarang yang dulu nggak bisa diganti apa langsung gitu itu Pak maksudnya. Kalau emang yang dulu mau dipakai Akhir juga soalnya pengurusnya yang lama. Kita berarti sepakat opsi satu aja ya untuk baru ya. Tadi ada pengurus gak? Coba yang bagiannya tadi coba. Nah posisi musyawarah desa tuh hari ini ada dari saya, dari pemerintah kelurahan, LMK sudah hadir, tokoh masyarakat sudah hadir, tokoh pemuda udah hadir. Saya undang pakar juga hari ini, Karang Taruna saya undang, perempuan saya undang, ada PKK, ada LMK, ada Jumantik, Pak RT, Pak RW gitu ya. Jadi secara unsur sudah memenuhi gitu. Nah sekarang sebelum kita masuk ke rapat anggota, apa yang dirapatin kalau anggotanya belum ada gitu. Jadi kita bentuk dulu nih apa pengurusnya. Dari saya koperasi yang lama sudah tidak eksis gitu ya, ya kita bentuk baru aja gitu. Nanti kalau untuk masalah akte pendirian dan lain-lainnya kan kita masih menunggu rapat yang masih dilakukan sama UMKM juga. Syukur-syukur karena ini programnya Pak Presiden, mungkin akta pendirian ini bisa diringankan atau mungkin digratiskan. Mungkin ya Pak, tapi saya nggak jadi juga nih, nggak tahu sedang masih rapat. Syukur-syukur seperti itu karena ini programnya Pak Presiden gitu. Yang penting kita pilih dulu orang-orangnya, strukturnya kita bentuk. Tapi saya mau pembentukannya juga terbuka saja di sini, siapa yang memang bersedia gitu, yang mau bekerja gitu, dan bisa memenuhi unsur-unsur yang ada gitu, unsur pemudanya, unsur perempuannya, tokoh masyarakatnya. Ya, silakan Pak Kasih Eko mungkin yang memimpin. Ada ini koperasi. Saran Pak, saran. Boleh. Biasanya Pak dalam bentukan koperasi ini itu pendiri dulu Pak. Betul. Ada pendiri mutlak gitu Pak. Kalau dulu ditetapkan nggak usah tentang unsurnya ya kita ini seperti itu. Nah barulah melakukan mengurus Pak. Ya. Tadi kan sudah dijelaskan. Sama
Jadi tinggal ikutin itu aja. Ya. Maksudnya ketika nanti akte pendirian tanyakan tuh Pak. Oh iya, nanti selanjutnya ada. Pendiri Pak yang 21 orang itu mau saya. Beda Pak. Itu orang 2013. Beda Pak. Ini udah ada peraturan Menteri Koperasi yang baru Pak. Nomor 1 2025. Jadi kita jutlak putihnya ikutin yang itu. Jadi sudah di. Udah ya, ada pertanyaan lagi, kita mulai dari. Oh silakan Pak Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Iqbal dan Pak Kepala Masyarakat dan warga. Izin menambahkan, jadi di sini kan ada jenis usaha ya atau KBRI. Bagi yang operasi baru itu disarankan KBRI sini itu tidak disarankan untuk memilih KBRI simpan pinjam. Karena nantinya kalau simpan pinjam itu dia harus ada dana mengendap sekitar 500 juta gitu. Jadi kita menyarankan selain simpan pinjam gitu. Boleh-boleh saja kalau memang Bapak nanti sanggup atau hasil rapat anggota itu Bapak memilih KBRI seperti apa, silakan gitu kan. Tadi kan ada pilihannya operasi baru, terus revitalisasi, terus koperasi yang sudah ada ingin dikembangkan, silakan. Apalagi tadi kasusnya kan koperasi yang sudah mati mau dibangkitkan, itu koperasi simpan pinjam ya Pak ya. Itu kan agak banyak yang diurut Pak masalahnya dengan lebih baik. Kalau saya menyarankan sih di koperasi baru, ini KBRI yang kira-kira ringan Pak, yang bisa berjalan dulu seperti itu Pak. Karena kalau simpan pinjam harus ada dana mengendap Pak 5 juta dan Bapak harus mengumpulkan berapa lama dan anggotanya tapi berapa gitu kan, agak ini gitu. Mungkin itu aja tambahan. Ya menurut saya ini kooperasinya harusnya yang berbasis yang ekonomi yang ada di Gelodok. Kalau kita tahu di Gelodok ini kan banyaknya pedagang kuliner, banyaknya pedagang obat gitu ya. Di situ kan ada tuh. Kalau pedagang kuliner malah saya pengennya nih setelah terbentuknya koperasi, mungkin anggotanya itu justru diambil dari pedagang-pedagang kaki lima atau pedagang makanan yang ada di Gelodok. Anggotanya nanti Pak, ya kan KTP-nya nanti bisa diurus Pak. Kalau emang dia dagang di sini, dia ngontrak di sini, harusnya jadi KTP Gelodok sebenarnya. Jangan kerja di sini nyari duit di sini KTP-nya dari mana-mana Pak. Tadi bikin kasus di sini repot Pak, kita nggak bisa urus. Justru ketika dia kerja di sini, ngontrak di sini, dia KTP-nya harusnya Gelodok sesuai dengan domisili. Sekalian kita mendorong itu Pak. Nah nanti kalau misalnya anggotanya misalnya itu dari UMKM yang ada di Gelodok, gitu ya, tukang pastel gitu misalnya, tukang bakmi gitu ya. Nah si koperasi itu kan bisa jualan gas Pak. Ini contoh aja ya, teknis aja nih. Jualan gas, jualan galon, jualan sembako lainnya gitu. Nah keuntungannya adalah si anggota koperasi ini nanti akan mendapatkan harga yang lebih murah dari harga di pasar. Gitu. Itu gunanya. Jadi orang tertarik untuk jadi anggota koperasi. Misalnya gas 3 kilo itu berapa Bu? 21 gitu ya. Misalnya kalau pedagang eceran lainnya ambil untung 5.000 gitu misalnya per ini. Mungkin kalau untuk anggota dia bisa ambil untungnya 4.000 aja. Jadi dia ambilnya 20.000. Jadi dengan dia jadi anggota koperasi, otomatis pasokan gasnya terjamin dan harganya dia dapat lebih murah. Walaupun cuma 1.000, tapi kalau dihitung tiap bulan dia ambil berapa tabung kan jadi berasa juga Pak, ada manfaatnya gitu. Nah untuk koperasi tetap ada untungnya walaupun nggak kayak pedagang eceran lain gitu. Jadi itu maksudnya contoh-contoh konkretnya kayak gitu Pak. Atau misalnya aqua galon gitu ya, ecerannya berapa, koperasi mungkin bisa ngurangin 500 perak aja untungnya untuk khusus anggota. Tapi koperasi tetap bisa jual di luar anggota, tapi dengan harga normal. Itu yang membedakan. Jangan nggak anggota jual harganya yang sama-sama anggota, tapi orang nggak mau jadi anggota. Justru anggota harus dibedain. Ketika dia anggota dia harus dapat harga spesial, gitu. Termasuk kalau terigu apa segala macam. Kalau kebutuhan UMKM Gelodok terpenuhi dari warga Gelodok sendiri, itu bisa mandiri. Gitu.
operasinya bisa menghasilkan gitu. Simpanan pokoknya nggak usah banyak-banyak, 100.000 aja simpanan pokok buat jadi anggota. Udah, simpanan pokok itu mengendap buat modalnya itu. Simpanan sukarelanya terserah, itu kan jatuhnya jadi tabungan ya Pak ya, kalau sukarela. Nah tapi usahanya itu nanti yang bergulir gitu. Jadi pengurus juga nggak kerja bakti, pengurus juga ada penghasilan dari situ gitu. Maksud saya kayak gitu, daripada kita apa, kalau simpan pinjam Pak, jatuhnya pinjam doang Pak, bayarnya enggak Pak. Gitu ya. Jadi saya pengennya kita lihat potensi di wilayahnya apa. Di sini udah nggak jauh-jauh jualnya, udah jual gas, jual galon, jual terigu laku di sini. Banyak orang bakmi, jual telur udah pasti laku, jual minyak udah pasti laku, jual gas udah pasti laku. Daun pisang Pak, Iya. harus Pak. Iya. Yang kebutuhan-kebutuhan pokok kayak gitu disediakan oleh koperasi, anggotanya dapat dukungan Bapak Ibu sekalian gitu ya. Para RW kan bisa mendorong UMKM yang ada di wilayah. Jadi Bapak masing-masing RW kan pasti banyak pedagang kaki limanya. Itu didorong jadi anggota koperasi, belanjanya di koperasi untuk beberapa barang aja yang mungkin nggak semua yang koperasi bisa menyediakan karena koperasi juga masih terbatas. Tapi yang pokok-pokok aja gitu, misalnya gas, galon dan lain-lain, itu diambil dari koperasi, saya rasa bisa berjalan, koperasi bisa hidup. Ya tuh. Syukur-syukur nanti udah nggak di kelurahan lagi, udah bisa ngontrak tempat sendiri atau ada tempat yang bisa kita. Kalau mau bikin di pinggir kali, di Lengkong gitu ya, kalau itu untuk koperasi saya izinin. Tapi kalau untuk kepentingan pribadi nggak saya izinin, saya bongkar. Gitu. Ya tapi kalau itu untuk koperasi dari warga untuk warga, yang mau aja bikin di situ. Ya kan? Iya. Kalau cuma buat tidur keluarganya masih bongkar. Itu kurang lebih Bapak Ibu. Jadi semangatnya begitu. Jadi kalau bisa ya sembako. Kalau dari saya, masukan dari saya. Tapi nanti terserah forum maunya seperti apa. Tapi kurang lebih kayak gitu. Itu yang potensinya saya lihat besar di Glodok. Kalau kita jualan yang lain-lain kan juga ini ya, apa namanya, belum tentu di ini ya. Saya pengennya pelanggan itu ya warga-warga kita sendiri. Jadi orang jadi anggota tahu manfaatnya. Orang kalau jadi anggota nggak ada manfaatnya cuma Pak. Ya, harusnya kalau jadi anggota operasi cuma bayar 100.000 sih nggak keberatan ya. Pak Ibu aja langganan Netflix buat nonton film horor 150.000 sebulan. Iya, nonton film setan doang tuh. Gratis. Gitu. Bapak Ibu langganan internet di handphone masing-masing 100.000 kan? Nah 100.000 buat jadi anggota koperasi harusnya nggak berat. Tapi habis itu dapat manfaatnya lebih. Kalau Bapak Ibu misalnya dapat kelebihan dari galon sama dari gas lebih murah 1.000 gitu ya. Kalau setiap bulan ngambil 20 galon sama 20 tabung udah 40.000. 2 bulan udah 80.000 manfaat yang diterima. Duitnya nggak hilang, yang tabungnya tetap ada. Tapi koperasi bisa jalan. Ya kurang lebih kayak gitu. Bener gak Pak Aslum penjelasan saya? Ya kurang lebih gitulah ya. Ini kita bentuk anggotanya, ketuanya kita pilih. Dan harus ber-KTP Glodok dan tinggal di Glodok, jangan di Tangerang. Ya. Ya silakan Bebul. Baik, terima kasih Pak Lurah. Ya.